Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Noval Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan pengertian layanan bimbingan dan konseling melalui media dan minat peserta didik. Layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui media, baik media informasi, media cetak, maupun media digital. Media dapat membantu guru bimbingan dan konseling atau konselor menyajikan informasi menjadi lebih menarik. Media juga mampu membantu konselor menerima informasi, keluhan atau kebutuhan atau bantuan yang dapat diberikan lebih cepat serta dapat menjangkau lebih banyak siswa. Guru bimbingan dan konseling dapat mengembangkan berbagai media layanan bimbingan dan konseling tersebut secara kreatif dan inovatif, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik tersebut. Penjelasan lebih lanjut tentang layanan melalui media akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya di sini Wulan Sahdini, ingin menjelaskan tentang layanan melalui media BK. Nah, layanan melalui media ini ada terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada layanan bimbingan dan konseling yang dapat dilakukan melalui media. Ada media cetak, media informasi, media maupun media digital. Media membantu guru bimbingan dan konseling untuk menyajikan konselor informasi lebih menarik, menerima informasi atau keluhan dan kebutuhan. Dan yang kedua ada bantuan lebih cepat serta menjangkau peserta didik atau konseli lebih banyak. Guru bimbingan dan konseling di sini atau konselor dapat mengembangkan berbagai macam layanan bimbingan dan konseling secara kreatif, inovatif sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik serta perkembangannya masing-masing teknologi dan informasinya. Baiklah, selanjutnya materi saya yaitu papan bimbingan. Papan bimbingan dan konseling merupakan sarana dan prasarana untuk memberikan informasi dan melakukan komunikasi interaktif melalui tulisan atau yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik atau konseling. Yang dimaksud tentang interaktif dalam papan bimbingan dan konseling sendiri ialah komunikasinya terjadi aktif atau saling aksi dalam papan bimbingan tersebut. Adapun tujuan dari papan bimbingan dan konseling sendiri ialah memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Papan bimbingan dan konseling sendiri seharusnya diletakkan pada tempat yang strategis karena itu bisa menjadi daya tarik bagi peserta didik. Papan bimbingan dan konseling sendiri harus menyajikan informasi yang update dan tentunya tidak monoton. Selanjutnya, bila ada peserta didik yang terstimulus akibat melihat dari papan bimbingan tersebut, maka kita dapat menindaklanjuti bisa dengan konseling individual atau konseling kelompok. Itu saja dari saya, selanjutnya materi dari teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kotak masalah, yaitu kotak masalah kebutuhan peserta didik ada salah satu instrumen media bimbingan dan konseling yang berbentuk kotak surat yang disiapkan untuk menampung harapan, kebutuhan, keluhan dalam bentuk tertulis. Nah, di sini kan ada saja kayak siswa yang sungkan untuk mendatangi ruang BK untuk menyampaikan masalahnya. Nah, lewat kotak masalah ini siswa bisa saja menulis surat keluhan dan membuatnya ke kotak masalah tanpa harus mendatangi langsung guru BK. Terus adapun langkahnya, guru BK itu setiap hari harus mengecek mengecek kotak masalahnya itu. Misalkan sudah dicek ada surat dari siswa, nah guru BK melaksanakan tindak lanjut, yaitu memberikan layanan seperti bimbingan konseling dan lain-lain kayak gitu. Nah, habis itu guru BK itu wajib setiap hari mengecek surat. Guru BK atau konselor wajib mengecek kotak masalah. Bisa saja kan kayak ada siswa yang jahil terus membuat
membuat bungkus permen, buat sampah ke kotak masalah. Nah, jadi guru BK itu harus wajib mengecek setiap hari kotak masalah. Itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Nawir Sahrawardi Ma'arif. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu leaflet. Leaflet bimbingan dan konseling adalah media layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk cetak, dapat lipat, serta berisi informasi dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Leaflet sendiri ini dibuat untuk memberikan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik maupun konseling. Adapun langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema dan sasaran. Yang kedua, menyusun deskripsi materi. Yang ketiga, mendesain dan mencetak leaflet. Yang keempat, membagikan leaflet. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dan memberikan layanan tindak lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaril Adha. Ya, di sini saya akan jelaskan tentang pengembangan media bimbingan dan konseling. Pengembangan media adalah bimbingan konseling adalah usaha kreatif dan inovatif guru bimbing konseling dan konselor untuk menghasilkan produk yang mampu menjembatani penyampaian pesan bimbingan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta. Nah, untuk didik atau konseling untuk menangkap pesan dengan tepat, media bimbingan konseling tersebut dalam bentuk cetak, elektronik, atau digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamila. Di sini saya akan menjelaskan tentang minat-minat peserta didik. Jadi minat itu merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu tersebut dan disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajarinya. Jadi seseorang Jamrah itu berkata bahwa dan dia menjelaskan bahwa seseorang yang berminat terhadap sesuatu aktivitas itu akan memperhatikan aktivitas tersebut secara konsisten. Macam-macam minat ini ada minat terhadap mata pelajaran, minat terhadap aktivitas atau kegiatan ekstrakurikuler, ataupun pengalaman kerja. Maksud pengalaman kerja ini adalah pengalaman kerja di sekolah. Nah, itu tadi minat-minatnya. Misalnya peserta didik minat kepada suatu mata pelajaran. Nah, jika dia memang berminat di dalam mata pelajaran tersebut, pasti dia akan secara fokus, konsisten saat belajar mata pelajaran tersebut. Contohnya misalnya matematika atau bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya minat ini dipengaruhi dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor di dalam diri kita sendiri, yang mana faktor internal itu tidak mempunyai tujuan yang jelas. Nah, jadi siswa itu tidak memahami apa sih pentingnya belajar mata pelajaran ini, apa sih pentingnya kegiatan ini. Nah, jadi itu yang menimbulkan dia tidak ada minat terhadap sesuatu tadi. Yang kedua itu adalah kesehatan yang mengganggu. Maksudnya kesehatan yang mengganggu itu adalah biasanya sering emosional. Masalah emosi itu sangat mempengaruhi minat seseorang. Kalau dia tidak bisa mengendalikan emosi, misalnya nih si anak peserta didik ini suka marah-marah, tidak sabar atau bagaimana, jadi itu menimbulkan dalam dirinya males, ngapain sih belajar mata pelajaran itu, ngapain sih ikut kegiatan itu. Nah, terus di sini ada faktor psikologinya tadi ya, masalah emosi, faktor jasmani ya tubuh, kayak masalah bagaimana sih fisiknya gitu ya. Nah, fisiknya misalnya dia cacat itu sangat mempengaruhi. Misalnya dia kan cacat, pasti dia berpikir aku cacat, aku malu. Terus ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu faktor dari luar diri ya. Ada faktor keluarga, masyarakat. Nah, keluarga ini yang sangat berpengaruh terhadap minat juga. Kita harus melihat bagaimana cara mendidik, orang tua mendidiknya di rumah bagaimana.
relasi antara orang tua dengan anak ini bagaimana di rumah, dan suasana di rumah si anak ini dengan orang tua bagaimana, dan ekonomi keluarganya juga itu sangat mempengaruhi minat peserta didik. Terus itu masyarakat yang mana teman bermainnya misalnya itu juga sangat mempengaruhi kehidupan sosialnya. Anak yang broken home juga mempengaruhi minat anak tersebut dalam pendidikan. Dan juga kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti misalnya bermain bola, olahraga itu bisa mengurangi minat terhadap peserta didik di sekolah. Jadi ini saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.